warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prabowo dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan alat-alat analisis bisnis untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang efektif. Ekonomi manajerial berfungsi pada penerapan teori ekonomi mikro dan makro untuk masalah yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, atau meraih pasar. Pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menggunakan konsep-konsep ekonomi dan metode analisis ekonomi untuk memecahkan masalah bisnis yang nyata. Ekonomi manajerial memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk kebijakan harga, produksi, distribusi, dan investasi. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial mencakup berbagai aspek penting dalam bisnis yang mempengaruhi keputusan sehari-hari, termasuk 1. Analisis pemerintahan. Analisis permintaan bertujuan untuk memahami bagaimana permintaan untuk produk atau jasa perusahaan berubah berdasarkan faktor-faktor seperti harga, pendapatan, preferensi konsumen, dan kondisi ekonomi lainnya. Ini membantu perusahaan untuk menentukan harga optimal, strategi pemasaran, dan perkiraan penjualan. 2. Analisis produksi dan biaya. Melibatkan analisis tentang bagaimana perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi. Ini mencakup pengelolaan biaya, pemahaman tentang skala ekonomi, serta pengembangan proses produksi yang lebih hemat dan efektif. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan, perusahaan sering kali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan lead bank, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan, theory of the firm, sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan value of the firm. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang present value atau semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke nilai sekarang, karena nilai Rp1 atau $1 keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan saat ini. Perusahaan. Keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Menurut
model maksimisasi penjualan yang dikenalkan oleh William Baumol dan yang lain. Para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan laba. Akan tetapi, penelitian yang lebih baru menunjukkan hal sebaliknya. Sifat dan fungsi laba. Laba adalah selisih positif antara total pendapatan dan total biaya yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Laba merupakan tujuan utama dari kebanyakan usaha karena laba mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Selain sebagai ukuran keberhasilan finansial, laba juga memiliki peran penting dalam perkembangan dan kelangsungan bisnis. Sifat laba. 1. Sumber pendanaan internal. Laba berfungsi sebagai sumber pendanaan internal bagi perusahaan untuk melakukan investasi, penelitian, dan pengembangan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas usahanya tanpa harus bergantung pada sumber pendanaan eksternal. 2. Ukuran efisiensi operasional. Laba mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan operasional. Semakin tinggi laba, semakin baik manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Indikator keberhasilan bisnis. Laba adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan apakah perusahaan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan nilai lebih dari pengelolaan sumber daya. Tingkat laba yang tinggi umumnya menandakan keberhasilan bisnis. 4. Motivasi bagi pemilik dan manajemen. Laba adalah motivasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga reputasi baik di pasar. Keuntungan yang konsisten akan mendorong pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Fungsi laba. 1. Menarik investasi. Laba yang tinggi dan konsisten dapat menarik minat para investor, baik dari individu maupun institusi, karena dianggap sebagai tanda stabilitas dan proyek pertumbuhan yang baik. 2. Sumber pendapatan bagi pemegang saham. Laba memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen pada para pemegang saham. Bagi pemegang saham, dividen ini adalah pengambilan investasi yang diharapkan sebagai hasil dari kepemilikan saham yang di perusahaan. 3. Memperkuat posisi keuangan. Laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangun cadangan modal yang meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap fluktuasi ekonomi atau kebutuhan finansial yang mendesak. 4. Mendukung pertumbuhan perusahaan. Laba dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, atau peningkatan kapasitas produksi. Ini mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. 5. Menopang inovasi dan pengembangan. Sebagian dari laba bisnis dialokasikan untuk riset dan pengembangan R&D yang penting untuk meningkatkan daya saing dan inovasi perusahaan dalam jangka panjang. 6. Membayar pajak dan tanggung jawab sosial. Laba perusahaan juga berfungsi sebagai sumber pembayaran pajak kepada pemerintah yang
pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, laba seringkali digunakan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk mendukung masyarakat dan lingkungan sekitar. 7. Pengukur daya saing di pasar. Laba menunjukkan daya saing perusahaan dalam pasar. Perusahaan yang lebih efisiensi dan inovasi cenderung mendapatkan laba lebih tinggi, yang menunjukkan keuntungan kompetitif mereka.